sklerit yang belakang dari abdomen. Antepigidial bristle, jadi ante itu di depan ya, di depannya si pygidium ya, antepigidial. Jadi kemudian di sini ada planar bristle, ini yang di tarsusnya. Ya, yang lain bisa dipahami, nanti mungkin silakan dicermati saja. Ini morfologi. Nah, di sini yang namanya tadi bristle atau scomcel itu ya, itu namanya stenidia ya. Itu duri seperti sisir, namanya stenidia. Yang lain mungkin bisa Anda baca ya. Jadi alat pencernaan termodifikasi untuk mencerna darah ini si baik imago. Ini imago, terutama pada imago. Karena larva itu tidak memakan darah inang, tapi dia memakan bahan organik yang ada pada tempat tidur kucing. Ini lebih detail lagi mengenai torak, ada pronotal stenidia. Jadi kalau ada procom, itu ada pronotal stenidia. Ini stenidia yang ada pada pronotum. Ini ada genal stenidia. Jadi mungkin mudah-mudahan Anda masih ingat pada saat praktikum yang keberapa waktu itu ya, mempelajari sklerit yang ada pada kepala serangga. Salah satunya adalah gena. Gena itu di bagian samping kiri dan kanan kepala. Jadi gena stenidium adalah stenidium ada pada bagian gena itu. Ini mungkin lebih jelas penampakan dari wajah si Siphonatella atau pinjal ini. Ini bagaimana dia berpegangan pada rambut inangnya. Ini mungkin Anda bisa baca ciri-ciri yang ada di sini. Koksa ini panjang karena dia bisa meloncat. Jadi kalau dia terganggu kan meloncat. Ya, yang lain bisa dibaca. Tidak perlu penjelasan. Kemudian, nah ini bentuk larvanya ya. Bentuk larvanya memanjang. Ini telur, ini larva, ini pupa. Ini ada pada habitat di mana kucing biasanya tidur. Atau tempat-tempat yang digunakan sering kucing atau tidur. Itu biasanya di situ. Jadi nanti pada saat jadi imago, dia tinggal loncat ke tubuh kucing yang sedang tidur itu. Vermiform dan sebagainya mungkin Anda bisa baca di sini. Ya, tidak perlu penjelasan khusus ya. Itu ada tanya nanti silakan. Ini lebih jelas lagi larvanya pinjal itu seperti apa. Jadi beda jauh antara imago sama larva. Kemudian biologi dan ekologi, ektoparasit, silakan bisa dibaca. Tidak sampai 60 orang. Ya, selama hidup imago sampai 1 tahun lebih. Ya, ini bisa Anda baca, tidak ada informasi yang perlu penjelasan di sini, bisa Anda baca. Kemudian dampak pinjal, ini menghisap darah pada manusia dan mamalia. Tapi terutama pada mamalia ya, bukan pada manusia, terutama pada mamalia. Jadi kadang-kadang saja kebetulan bisa menghisap darah pada manusia. Pinjal kucing dan anjing dapat menularkan cacing pita, jadi pigium, kanium pada anjing, kucing, dan manusia. Ini yang perlu diwaspadai juga, pinjal kelinci dapat menyebabkan myxomatosis pada populasi kelinci. Ini sejenis ada penyakit jamur ya. Kemudian pinjal tikus dapat menularkan penyakit pes. Jadi kalau selama ini dikenal bahwa pes itu adalah tikus, penyakit yang menularkan sebenarnya adalah pinjal pada tikus itu. Kemudian kotoran pinjal juga mampu menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh rickettsia, yang masuk ke dalam luka bekas serangan pinjal. Ini terjadi bisa pada kucing juga pada manusia juga. Kemudian ini cerita mengenai penyakit pes yang menjadi wabah. Jadi dulu itu jadi endemik di Eropa. Jadi bukan pandemi. Kalau pandemi kan ke seluruh dunia. Kalau endemik itu di satu lokasi saja. Ini endemik di Eropa pada abad ke-14 yang menyebabkan orang-orang dari Italia, waktu itu di Italia yang mau ke suatu tempat itu harus dikarantina dulu selama 40 hari. Nanti mungkin ini silakan bisa dibaca mengenai sejarahnya ini.
Nanti mungkin di semester 5 ya, atau semester 6 ya, Anda akan menemukan bahwa sejarah Black Death ini yang menyebabkan terbentuknya institusi yang bernama karantina, termasuk juga karantina tumbuhan yang kita ada di Indonesia sekarang itu mengadopsi dari karantina manusia yang berkembang dari sejarah Black Death pada abad ke-14 di Eropa. Ini terjadinya di Italia terutama. Ini bagaimana pes tadi itu menular dari manusia ke manusia lewat tikus ya, tikus dipakai pinjal dan seterusnya, dan pinjalnya nanti menggigit manusia dan sebagainya. Ini ceritanya begitu. Kemudian ada 9 famili dari Siponaptera, tapi yang paling umum adalah Fulicidae. Nanti mungkin yang kita perhatikan adalah yang paling famili Fulicidae ini. Ini yang paling sering kita jumpai. Dan spesiesnya ada pinjal kucing, anjing, manusia. Jadi Stenocephalides, Felis, Canis, Iritan, dan sebagainya. Ini bisa Anda baca. Ini jenis-jenis ada spesies dari pinjal ini pada kucing, pada anjing, dan pada manusia. Ini yang pada manusia, tapi saya belum pernah menemukan ini di Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak ada, tapi saya tidak tahu persis. Karena tidak pernah ada laporan manusia diserang oleh pinjal ini. Kalau kucing, anjing, dan tikus memang sudah biasa. Kemudian diptera di 2 ptera sayap. Ini morfologinya sayap hanya ada pada sayap depan saja, sayap belakang termodifikasi menjadi halter. Ini kelihatan bentuknya seperti ini yang berfungsi sebagai alat keseimbangan pada saat terbang. Metamorfosis holometabola. Kemudian ini mengenai protoraks dan metatoraks reduksi, jadi saya pendek saja. Halter merupakan modifikasi belakang ada yang bersayap pada parasit pada kelelawar. Ini tidak bersayap ya. Jadi saya ini contoh diptera yang menjadi parasit pada kelelawar. Hidupnya di gua-gua pastinya. Dan ini morfologi dari halter itu ya. Ini bagaimana dia bisa berfungsi sebagai alat kesetimbangan. Jadi di sini ada banyak sekali organ-organ sensori yang sensitif terhadap kondisi udara di sekitarnya. Terdiri dari Bordeaux, Nematocera, Brachycera. Nematocera, sementara Brachycera itu lalat. Kalau dulu Nematocera nyamuk, Brachycera itu lalat umum, common fly, dan Cyclorapha itu yang common fly. Yang Brachycera itu adalah lalat pengisap darah pada ternak. Tapi saat ini Brachycera dan Cyclorapha digabungkan menjadi Brachycera saja. Jadi ini Supodonematocera penampakannya seperti ini, seperti nyamuk. Nanti juga ganjil itu seperti nyamuk ya. Dalam bahasa Inggrisnya istilahnya midge. Kemudian ini Brachycera lalat. Ini digambarkan oleh ilustrasi ini Calliphoridae. Calliphoridae ini adalah lalat berwarna hijau metalik yang sering Anda lihat pada tempat sampah. Itu Calliphoridae. Kemudian ini mengenai nyamuk, alat mulut, dan sebagainya mungkin tidak perlu penjelasan, Anda bisa baca. Tapi di sini yang namanya midges in midge ini adalah yang seperti gambar di kanan ini midge. Beda dengan nyamuk. Nanti mungkin di slide-slide berikutnya ada yang lebih jelas lagi mengenai midge atau ganjur ini. Bahasa Indonesianya ganjur. Ini larva dan pupa midge ya. Midge itu yang tadi ganjur itu Supodonematocera. Ini hidupnya di air, rata-rata akuatik. Midge juga akuatik ya. Ini antena nyamuk kulex. Ini nyamuk kulex dan nyamuk yang sehari-hari ada di rumah kita. Terutama kalau musim pancaroba ya, banyak nyamuk biasanya. Nah, midge ini umumnya akuatik ya. Tapi ada satu yang menjadi hama pada tanaman, yaitu hama ganjur pada padi. Itu tidak akuatik, jadi dia hidup di dalam batang padi, di titik tumbuh batang padi. Ataupun ada juga satu ganjur yang
menjadi hama pada kedelai, hidupnya di polong kedelai. Tapi selain itu semuanya rata-rata akuatik. Ini nyamuk siklus hidupnya dari telur ke larva di bawah yang dikenal sebagai jentik, kemudian pupa dan imago. Kemudian ini mix, ini ganjur pada padi, yang gambar kiri bawah. Sementara yang ini mix larva secara umum yang nah kadang-kadang kalau Anda suka pelihara ikan dan di tukang akuarium itu ada cacing yang kecil-kecil halus yang warnanya merah, itu yang hidupnya berkelompok. Itu adalah mix ini larva mix, terutama dari famili Chironomidae. Chironomidae itu merah ya warnanya, dan itu satu-satunya serangga yang punya hemoglobin. Jadi serangga yang lain umumnya darahnya itu kan kehijauan, tidak mengandung hemoglobin. Sementara yang ini yang mix yang Chironomidae ini berwarna merah. Ini kepompongnya, ini imagonya. Ini salah satu Nematosera, kelompok nyamuk famili Cipulidae. Ini biasanya bersarang di pohon-pohon. Jadi sering dia membentang semacam benang sutra gitu, dan dia itu beramai-ramai di hinggap di situ. Culicidae nyamuk biasa, kemudian ini yang mix Cecidomidae. Familinya Cecidomidae. Salah satu yang terkenal dari mix ini familinya Cecidomidae. Berbagai contoh larva subordo Nematosera, ini ada Cipulidae. Nah ini yang ganjur pada kedelai tadi, ini larvanya ada pada polong kedelai, familinya Cecidomidae. Jadi polong yang terserang ganjur ini tidak berkembang dan bijinya dimakan oleh si larva ini. Ini Chironomidae, larva mix yang atau larva ganjur yang ada hemoglobinnya. Nanti mungkin untuk yang presentasi menarik disampaikan mengenai serangga yang punya hemoglobin ini. Jadi hemolimfnya ada hemoglobin, tidak seperti pada serangga-serangga yang lain. Nah, ini karena larva mix yang tadi itu, yang terutama yang dijual di tukang akuarium itu ya, yang cacing merah itu, dan memang di perairan umum itu juga banyak mix yang menjadi makanan ikan. Ini ilustrasi ini bukan di Indonesia, karena ini ikannya ini adalah ikan trout ataupun ikan salmon, dan ini di sana banyak karena si ikan itu tertarik dengan larva mix yang ada di air. Jadi ini dibikin pancing yang bentuknya seperti larvanya mix ini. Jadi untuk mancing. Jadi ini logam ya, pancing. Jadi ini mimik ya, bukan mimikri ya. Jadi umpan yang sekaligus dipasang pada pancing untuk menarik ikan kelompok ini, ya, kelompok salmon atau trout. Jadi biasanya kalau di Amerika Utara itu banyak danau-danau yang ada troutnya. Jadi trout itu kira-kira seperti salmon yang di air tawar. Kalau salmon itu kehidupannya kan bisa air tawar, bisa air laut. Jadi hidup di laut, jadi pada saat mau bertelur dia biasanya melawan arus untuk bertelur di air tawar. Itu kira-kira seperti itu kehidupan salmon dan trout. Jadi kalau di luar Indonesia, dijual di Indonesia, itu ikan salmon dan ikan trout itu kadang-kadang mirip-mirip saja, dan padahal di habitat yang agak berbeda di negara asal. Dan semua ikan salmon yang ada di kita adalah impor. Impornya kadang-kadang jauh sekali dari Norwegia, makanya harganya mahal sekali. Harga salmon itu bisa sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah per kilo ya. Kemudian itu mengenai mix, mengenai Subordo Nematosera, sekarang Subordo Brachycera. Ini alat mulut dan sebagainya bisa dibaca. Ini antena. Antena tipenya Aristide. Ini pada lalat ya, common fly ya, pada lalat. Aristide itu adalah bentuk antena yang 3 ruas seperti ini. Jadi scapus pedicel. Kemudian ini ruas antenanya cuma satu. Yang di sini kemudian ada aristanya. Jadi benang sebagainya namanya arista. Ini berbagai macam bentuk arista, misalnya seperti ini, atau ini antena yang model lain lagi. Ini model arista masih sama, tapi ini model lain lagi. Ini biasanya pada lalat yang penghisap darah, antenanya seperti ini. Yang lain bisa dibaca dan tidak perlu penjelasan. Kemudian ini
morfologi antena arista. Detailnya seperti ini ya. Jadi ini rambut-rambutnya ditambahkan detail seperti ini. Ataupun juga penampakan sesungguhnya seperti yang gambar kiri atas ini. Jadi kalau wajah lalat kita close up, jadi kira-kira seperti itu. Antenanya dominan, jadi dari pedicel sama scapus yang dominannya. Larva vermiform, wah ini mungkin tidak perlu penjelasan, Anda sudah berkali-kali dapat materi ini. Kemudian ini juga mengenai siklus hidup, jika Anda sudah berkali-kali dapat materi ini, tidak perlu penjelasan lagi. Kemudian, nah ini variasi keanekaragaman bentuk dari Brachycera, ini Musidae, lalat rumah. Kemudian ini Bombinidae, ini penghisap darah ya, dan ini Diopsidae, ini di hutan-hutan biasanya banyak. Dan di daerah perkotaan, daerah permukiman itu mungkin nggak ada lagi lalat seperti ini. Aslidae ini lalat predator. Yang jadi predator adalah imagonya, sementara larvanya adalah pemakan bahan organik pada kayu-kayu yang membusuk di hutan. Ini keanekaragaman bentuk famili Diopsidae. Jadi ciri khasnya adalah si matanya itu ada di ujung tangkainya. Jadi matanya pakai tangkai panjang begini. Jadi matanya ada di ujung tangkainya ini. Mata faset ini ya, ada di ujung tangkai ini. Ini beberapa contoh larva Brachycera. Nah ini yang Sylviidae, ini hidup di got biasanya di air apa itu pembuangan, saluran pembuangan yang mengandung banyak bahan organik. Ini biasanya hidup di situ, Sylviidae. Agromyzidae ini adalah pengorok daun. Jadi misalnya pada pengorok daun berbagai jenis tanaman, itu banyak agromyzidae atau lalat bibit pada kacang-kacangan. Ini Tachynidae, ini adalah parasit pada serangga, terutama pada larva Lepidoptera dan larva Coleoptera. Musidae ini adalah lalat rumah. Hemogryptera namanya poliform, makan cairan, bla 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 bla. Ya mungkin tidak perlu ada penjelasan. Nah ini yang Sylviidae. Ini Sylviidae ini adalah larvanya predator. Larvanya predator pada kutu-kutuan, terutama pada kutu daun. Larvanya berbentuk vermiform, seperti larva lalat rumah, cuma dia berwarna hijau. Dan hidup di antara koloni kutu. Jadi si imago ini meletakkan telur di antara koloni kutu daun, kemudian si larva menjadi larva yang sudah banyak makanannya di situ. Sementara imago itu tidak memakan, artinya dia menjadi predator, tapi dia menjadi penyerbuk, memakan nektar dan sebagainya. Dan dia kemampuan ini bisa terbang di tempat. Dia terbang di tempat, jatuh dikenal juga sebagai hoverfly. Jadi bisa terbang di tempat tanpa bergerak maju atau mundur. Gitu. Jadi pada saat dia menghampiri bunga, perilakunya seperti itu. Kemudian yang di kanan adalah Aslidae. Ini istilahnya sebagai robber fly. Jadi dia kadang-kadang bisa menangkap mangsa sambil terbang. Jadi dia menyergap serangga-serangga yang terbang. Yang dia pasti terbangnya cepat sekali. Dan ini kira-kira perilaku dia mengkonsumsi mangsanya seperti itu. Jadi ya, jelas kalau ini mungkin alat mulutnya menggigit mengunyah ya seperti ini. Nah ini tadi larva Sylviidae yang dikatakan berwarna hijau, tapi mirip larva lalat rumah. Ini gambar kiri dan kanan di atas ini. Ini perilaku pada saat Sylviidae memangsa afid. Jadi alat mulutnya adalah mengkait, mengisap. Jadi si tubuh kutu dikait seperti digancu begitu, kemudian diangkat ke atas, jadi cairannya dihisap sampai setelah kosong baru dia lepaskan lagi. Nah ini penampakan imagonya dari jarak dekat. Dia tidak menjadi predator, tetapi memakan nektar pada bunga-bunga. Dan dia bisa dianggap sebagai penyerbuk juga. Ini rubber fly, larvanya pemakan bahan organik, hidup di dalam kayu-kayu yang membusuk. Ini kepompong ada di dalam, jadi setelah dari sini, kadang-kadang dia berkepompong di dalam kayu yang membusuk itu, kadang-kadang juga dia turun ke tanah, berkepompong di dalam tanah. Di bahan organik ada di tanah, biasanya di lantai hutan. Dan ini perilaku imagonya dalam menangkap mangsa, tadi sudah digambarkan di slide yang sebelumnya.
Imago penghisap darah, famili Colicidae, Tabanidae, Simuliidae. Colicidae ini nyamuk ya. Tabanidae ini pita, jadi pada ternak yang menghisap darah. Jadi yang gambar kiri ini Tabanidae. Ini dia punya stirat yang cukup kuat dan tajam. Simuliidae itu adalah black fly. Jadi mungkin kalau ada silahkan browsing black fly. Itu larvanya hidup di perairan. Terutama perairan-perairan yang banyak bahan organik. Jadi larvanya akuatik, tetapi imagonya penghisap darah pada ternak dan pada manusia. Sementara Sarcophagidae ini adalah flash fly yang juga banyak kita jumpai pada bangkai. Jadi dia bertelur di bangkai, nanti larvanya di pada bangkai. Dan kadang-kadang juga di tempat-tempat sampah yang banyak sudah agak membusuk, itu kadang-kadang juga banyak larva dari Sarcophagidae. Jadi penampakannya mirip lalat rumah, tetapi ukurannya lebih besar. Dan pada abdomen dorsalnya itu ada gambaran seperti papan cantik dari kotak-kotak kulit. Itu tipikal dari famili Sarcophagidae atau flash fly ini. Ini lebih detail mengenai Tabanidae atau horsefly atau pita, lalat penghisap darah ternak yang juga menyerang manusia. Ini kira-kira di permukaan tubuh atau di tubuh ternak, kira-kira seperti ini. Baru dia cara menghisap darahnya. Tachynidae, parasitoid pada serangga, terutama pada larva Lepidoptera dan Syrphidae. Tadi sudah diceritakan mengenai Syrphidae. Ini Tachynidae ini telurnya diletakkan di permukaan tubuh larva ini, nanti telur menetas masuk ke dalam tubuh inang. Pada Ornithoptera subodobrachia punya puparium. Nah, ini mungkin sudah dipelajari dulu pada saat Anda mempelajari metamorfosis ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa beda puparium dengan kokon. Sekarang masih ada yang ingat nggak apa beda puparium dengan kokon? Sama-sama melindungi pupa. Jadi ini pupa seperti ini disebut coarcata dan pupa di dalamnya itu bertipe exarata seperti pupa kumbang seperti pupa coleoptera. Jadi yang menutupi atau yang melindungi si pupa ini adalah namanya puparium, bukan disebut kokon seperti pada coleoptera. Silakan dipelajari lebih lanjut apa beda puparium sama kokon. Ini tambahan saja. Ini ada di kamar mandi di rumah ya. Ini namanya moth fly. Jadi ini biasanya kalau kamar mandinya itu terutama tidak pakai keramik ya, itu banyak bahan organik di sekitar saluran-saluran pembuangannya itu, dan itu larva dan pupa ini hidup di situ, dan setelah dewasa dia akan terbang dan menempel pada dinding. Jadi bentuknya seperti ini. Memang dia tidak mengganggu manusia, tapi mungkin kelihatan kamar mandi seperti kotor. Kalau ini juga dia hidup di bahan organik yang ada di lantai kamar mandi dan di saluran-saluran pembuangan. Ini yang sekarang lagi ngetren, Black Soldier Fly, Hermetia illusans, yang sekarang banyak dibisniskan untuk pakan ikan ya. Untuk pakan ikan. Dan ada salah satu alumni kita juga yang jadi pengusaha dari Black Soldier Fly ini, tinggal di Depok. Nanti silakan kalau mau kontak beliau. Jadi yang dijual adalah larvanya, larva yang sudah dikeringkan. Dan ini pemeliharaannya pada sampah-sampah, jadi sampah-sampah organik ya. Yang tadi, jadi mungkin area pembiakannya itu ya mungkin agak smell-nya nggak enak, tapi ya demi bisnis mungkin dikerjakan juga. Ini Black Soldier Fly ya, Hermetia illusans. Nah ini kira-kira proses pemeliharaan Black Soldier Fly, dan ini larva yang dipanen seperti ini. Ini gambar kanan bawah, itu mungkin larva ini siap dipanen ini. Jadi kalau sudah dipisahkan jadi seperti gambar kiri bawah ini. Ini yang dikeringkan, kemudian dijual ya. Dan dipak seperti, nah ini bank sampah Megat Chicago ini menerima sampah organik dan organik itu untuk membiarkan Black Soldier Fly. Nah ini kira-kira contoh pakan ikan dari larva Black Soldier Fly yang sudah dikomersialkan. Ini harganya lumayan nih. 250.000, tapi karena promo 160.000 per box ini, isi 10 pack H250 gram. Jadi kalau Anda yang tertarik nanti bisnis BSF ya, Black Soldier Fly, silakan saja. Jadi makanan dan nutrisi tambahan untuk
burung berkicau, ikan hias, dan juga lizard. Jadi kalau ada yang pelihara mungkin ini gecko itu, kalau gecko itu apa namanya, toke ya. Jadi mungkin toke gigit, tapi mungkin kalau yang sebangsanya apa namanya saya lupa. Ya itu seperti itu. Kemudian Trichoptera, ini serangga air, akuatik, murni akuatik, mirip dengan dewasanya, tetapi di sayapnya tidak ada sisik, cuma ada rambut yang namanya trichia. Makanya dia disebut sebagai Trichoptera, jadi sayap yang berambut seperti ini, Trichoptera. Kemudian ini lebih detailnya lagi mengenai beda trichia dengan sisik. Jadi kalau sisik pada ngengat, pada kupu-kupu, kalau trichia pada Trichoptera. Kemudian ini perkembangannya holometagula, larva hidup pada cangkang yang dia buat dari berbagai macam bahan di perairan. Bisa dari batu, dari ranting, dari macam-macam yang diajalin dengan benang sutranya. Dan Trichoptera ini hanya ditemukan pada perairan jernih yang belum terpolusi. Jadi kalau mungkin di Sungai Ciliwung mungkin tidak ada lagi ya. Sungai-sungai sudah terpolusi mungkin tidak ada lagi. Tapi mungkin lebih habitat alam seperti itu di pegunungan sebagainya mungkin masih banyak ya Trichoptera. Ini bentuk kantung yang spesifik pada larva. Jadi masing-masing larva membuat kantungnya sendiri-sendiri. Ini larvanya kalau dikeluarkan dari kantung. Ini kantungnya yang terbuat dari butiran-butiran pasir kasar yang ada di dasar air, di dasar sungai. Ini juga masih berbagai bentuk larva Ordo Trichoptera. Ini juga ditutupi oleh daun, potongan-potongan daun ini. Ya, jadi si batu-batu, kayu-kayu kecil dan sebagainya ditutupi oleh potongan daun dan hidup di dalam. Ini berbagai bentuk cangkang ataupun kantung yang dibentuk oleh si larva Trichoptera. Ini juga sama, masih. Ini bagus sekali, dia pilih-pilih warnanya ya. Kemudian larva disebut saprofag dan predator pada spesies tanpa kandung ataupun phytophthora dan alga juga. Jadi dia memakan makanan yang ada di perairan, air tawar. Ya. Imago bersifat nokturnal atau crepuscular, tidak makan. Tidak makan, jadi biasanya kalau tidak makan hidupnya pendek. Mungkin cuma beberapa hari saja. Ini variasi bentuk dari Imago Trichoptera. Memang mirip ngengat, terutama yang gambarkan atasnya mirip ngengat. Ya, itu saya kira materi